lanjut, ketika di situ kita tanyakan, oke lah Pak, anggaplah musdes itu ada. Terus ketika di situ menurut aturan yang saya baca, sepengetahuan saya, Permendagri nomor 1 tahun 2016 itu menyatakan bahwa tukar guling itu bisa realisasi ketika ada rekomendasi atau perizinan dari gubernur ketika tanah pengganti itu berada di satu wilayah desa. Ketika di luar desa itu pun rekom itu harus sampai menteri, itu yang saya tahu. Menurut pemahaman saya, mohon maaf karena saya bukan ahlinya, itu sepengetahuan saya seperti itu menurut persepsi saya. Terus ketika itu kenapa kok hanya rekom bupati sudah bisa diproses itu? Terus oke, taruhlah mereka menjawab katanya itu enggak usah Pak, luasan di bawah 10.000 itu hanya sampai rekom bupati. Terus aturan yang mana Pak yang dipakai? Saya tak pengen tahu. Nomornya saja Pak, tak browsing sendiri. Enggak dikasih tahu Pak. Oke. Itu sama tahu murah. Panitia Pak. Panitia. Itu yang jawab ya beberapa orang itu Pak. Nah, ketika itu oke, taruhlah ketika rekom, oke taruhlah untuk ini bupati oke rekomnya. Tapi ketika sudah rekom turun itu di aturan itu kan ada Pak. Ketika rekomendasi turun, itu kepala desa segera menetapkan peraturan desa terkait dengan tukar guling. Itu di aturan saya pernah membaca seperti itu. Mereka menjawab, oh enggak perlu Pak, perlunya hanya keputusan kepala desa. Enggak Pak, saya di aturan itu jelas itu ada. Nanti saya ambilkan aturannya, sudah saya print itu, terus mereka mengambil rekom Pak, di map gitu. Dibaca rekomnya. Setelah rekom turun, kepala desa segala menetapkan peraturan desa terkait dengan tukar guling. Loh, itu Kak betul Kak, perdes kan? Ya. Terus perdesnya ada apa enggak? Tadi bukunya ya berarti artinya kan enggak ada. Terus dia pikir, wah ada Pak, perdesnya masih ketelisut. Itu KTP-nya jalurnya masih ketelisut. KTP-nya. Ternyata di KTP. enggak ada Zuliati. Ketika mereka bilang katanya ketelisut, ternyata di situ bilang kata ada dulu ada itu sudah tanda tangan anggota BPD untuk perdesnya. Berarti bilang tidak perlu perdes, sekarang ada perdes. Katanya masih ketelisut, kok bisa ada ketelisut? Itu akhirnya di situ mulai rame Pak, sudah mulai otot-ototan itu. Terus akhirnya ya sudah, untuk ini kita tidak bisa menyelesaikan di sini karena mereka menganggap ini sudah digodok di 9 SKPD katanya sudah di ACC untuk tukar guling dan sudah sesuai dengan prosedur gitu. Ini proposal sudah ada dan ini aktual sesuai dengan prosedur. Itu oke sudah, kalau kita beneran di sini ini tidak akan ada hasilnya. Nah kita harusnya ini didatangkan ahli hukum atau narasumber yang betul-betul kompeten di bidang hukum sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang memuaskan itu Pak katanya. Itu sudah kita akhirnya mengirim surat ke termasuk ke Dewan, ke DPMD, Inspektorat, DPN, kita sudah termasuk kita datang sendiri ke DPMD, kita sudah mengirim surat, kita antar sampai ke kantornya. Itu terus akhirnya tetap tidak ada memuaskan, akhirnya kita kirim surat ke gubernur gitu. Sampai sekarang gubernur itu belum pernah ada tanggapan. Itu kita kirim surat ke Mendagri Pak, yang terakhir Mendagri. Ketika itu Mendagri langsung telepon Pak Ketua BPD, nantinya oke Pak, sebetulnya kalau ini tidak masa pandemi kami akan meluncur ke Tulungagung untuk menelusuri masalah ini. Tapi karena ini pandemi, mungkin lain waktu gitu. Oke, setelah itu sampai sekarang juga tidak ada terus tiba-tiba itu dari Kemendagri itu datang Pak. Kalau nggak salah itu 2 orang datang. Itu yang satu namanya Pak, yang dari Kebumen itu saya tidak tahu jabatannya apa. Satu Pak Rizky, yang satunya Pak Sugeng. Tidak tahu itu dari Kemendagri atau dari Aset, kita tidak tahu. Terus ini baru-baru Pak, kalau tidak salah
20 hari yang lalu ya. Bentar. Tuh. Saya dikabari sama Pak Ketua, Pak itu nanti saya ditelepon Pak Lurah, katanya kementerian mau datang ke sini. Terus saya ditelepon katanya harus tidak usah orang banyak-banyak, saya saja yang datang. Terus saya bilang, Pak Imam, Mendagri itu kesini bukan karena surat yang kita kirim, karena bila itu untuk menindaklanjuti surat yang dikirim, tentu yang dihubungi pertama tentu Pak Ketua. Akhirnya kita datang, beberapa orang datang situ, mereka meninjau tanah pengganti. Itu kebetulan ternyata di situ pas bisa ditanami Pak sebagian tanahnya itu. Setelah itu terus mereka melihat tanah pengganti yang di gunung itu, yang itu isinya batu di situ. Ya, setelah itu terus kita minta waktu, Pak mohon maaf nanti kita minta waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tukar guling ini, karena agenda ini juga mendadak dan kita juga tidak pernah diberitahu untuk agenda berangkat sini. Akhirnya kita ngobrol situ sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu. Terus saya tanya, Pak, agenda Bapak kesini itu dalam rangka apa? Terus saya di sini mau mempelajari permasalahan yang ada di Missouri ini. Ya, terus Bapak kok langsung meninjau tanah pengganti? Terus saya tanya dulu, Pak, jadi untuk kasus tukar guling seperti Missouri ini, apakah aturannya itu ada? Itu mereka menjawab aturannya belum ada. Berarti kalau belum ada kan sama artinya dengan tidak ada, Pak. Itu. Terus Bapak menyelesaikan itu melalui dalam arti bagaimana? Kalau menurut saya, kalau aturannya tidak ada, Bapak cukup bilang ini tidak boleh, aturannya tidak ada, berhenti, sudah selesai kan menurut saya itu, Pak. Tidak usah keroyo-royo ke sini meninjau permasalahan yang ada. Terus jawabannya Di sini saya mau menyelesaikan masalah, bukan serta-merta untuk melanjutkan tukar guling ini. Jadi permasalahan yang ada mau menyelesaikan, siapa tahu nanti dengan penyelesaian masalah di Missouri ini menjadi tolok ukur atau contoh daerah lain nasional. Dan ini kasus ini serupa ini banyak di Indonesia, Pak. Itu. Oke lah Pak, untuk itu kami hanya pesan satu saja, Pak. Untuk agenda tukar guling Missouri ini jangan sampai lupa bahwa banyak masyarakat yang menolak itu saja, Pak. Sudah hanya sampai di situ, mungkin ya sebatas yang saya tahu. Terus rekom pun kami pun tidak pernah tahu. Kita minta fotokopinya saya tidak tahu. Saya sebetulnya ingin tahu rekom itu seperti apa, terus ada masa berlakunya apa, itu yang tanda tangan siapa, itu pun tidak pernah dikasih. Terus akhirnya kita minta itu, Pak, fotokopi proposal itu kita minta itu lama, tidak salah ada 3 bulan baru dikasih fotokopi itu. Itu kita pelajari. Itu juga sudah. Kita inventarisasi permasalahan yang menurut kami kita temukan, jangan kita temukan. Kita inventarisasi kalau tidak salah itu ada 15 poin, tidak salah itu nanti kita sertakan seperti surat yang kita kirim di instansi terkait, termasuk di Dewan itu. Terus akhirnya setelah Mendagri turun itu ada indikasi untuk melanjutkan. Yang kita itu sudah, wah, iya wong iki wong awake dhewe. Wis to awake dhewe wis cukup, tetap saja teman-teman sudah mulai kendor, Pak. Gitu. Udahlah kita tetap aja ada penolakan saja, penolakan saja. terus tanah sing tukar guling, tanah yang diharapkan itu yang pinggir jalan, tanah kas desa itu saiki wis dinggoni apa? Sudah dihuni oleh masyarakat. Wis dideki omah masyarakat. Sudah dihuni. Kalau masyarakat dasare ngedeki apa? Tuku apa? Kita enggak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak, itu. Itu sudah Dasarnya dulu apa? era tahun kepala desa tahun berapa itu? Pak Kasir itu berapa? 2000 Pak Kasir. lurah anggap aja 2007. anggap aja lurah ini loro potong 10 2020 dipotong 10 2010 terus ini 5 sekitar 2005 2005 berarti 16 tahun yang lalu wis mulai dinggoni.
Padahal waktu itu urung proses tukar guling wis Iya. dulu. Udah. Didirikan rumah, gudang, ada bengkel. Intinya sudah bangunan permanen. Permanen, Pak. Bahkan Sampai permanen. Berdek ya wis di surat ngomong. tidak Tidak pernah ada, Pak. Tidak ada surat sama sekali, Pak. Kalau di Besole memang istilahnya ada di luar itu, di luar tanah kas desa itu ada juga yang menempati. Maksudnya di luar yang di Ya kas desa tapi ya singgoni. ya banyak itu. Tapi petungnya ya enggak jelas. Tidak jelas, Pak. Tidak jelas. Petungnya ya kurang, sekaligus kurang jelas. Tapi saya termasuk orang yang Pengguna. pengguna. Sampai Tapi dia saya pengguna. tempat. Ya. Tapi bukan lah yang Bukan tukar yang guling, lah. Pak. Banyak ditukar guling, Pak. Tanah kas desa itu yang dihuni warga itu banyak sekali, Pak. Banyak. Yang ditukar guling saja itu 45 kapling. Itu yang menghuni 26 nama. Artinya apa? Satu nama itu ada yang rata-rata 2 sampai 4 kapling. Tuh. Terus tanah yang di luar itu, yang di dalam itu ada sekitar 60 kapling yang dihuni masyarakat juga. Dan alasan mereka itu sebetulnya begini lah, lemah desa loh selama ini tidak oleh sewa dari masyarakat. Terus piye suwe lho Pak, kalau alasan tukar guling itu hanya karena itu tidak ada sewa, kan kesalahan dari pemerintah desa. Kenapa tidak dilakukan aturan sewa? Di mana-mana tanah kapling desa itu ada Pak, di Ngetrong ada, di Kedaton ada, Dia Itu enak itu sewa. di mana-mana ada, itu mainnya sewa Pak. Kalau itu dijadikan alasan, itu kan kesalahannya dari pemerintah desa sendiri. Kenapa tidak Tarik sewa. ditarik sewa gitu, Pak. Terus katanya lagi alasan mereka iki loh, ini nanti ketika ada program pelebaran jalan, terus nanti digusur dipakai jalan, kalau belum ada dilegalkan atau belum disertifikatkan, itu nanti kan tidak Enggak ganti tidak rugi. dapat ada ganti rugi. Itu argumennya. Ya kalau begitu kan kenapa di desa itu kan tidak disertifikatkan tanah kas desanya? Itu kan bisa juga disertifikatkan. Kan tidak harus ditukar guling. Itu. Alasan lagi untuk bengkok RT yang sudah bengkok. Itu. Loh. Sekarang tanah bengkoknya RT itu pun juga masih Tapi artinya yang di loh enak bengkok. Kono banyak bengkok. iya, Wonten. Pak. Sebagian. Sebagian, Pak. Bagian yang kono tapi. Nggih. Tapi desa liya lho. Enggak Iya, ada, tahu. Pak. Saya Jadi, gitu, Pak. Besole itu banyak tanah kas desa tapi penggunaannya itu Enggak jelas. banyak yang nggak jelas, Pak. Digarap oleh warga Pak, desa tidak mau mencari. Loh, itu loh tanah yang di sekitar Telagi itu ada beberapa petak yang digarap oleh warga. Itu pernah saya tanya, Pak ini tanahnya siapa Pak? Ini tanah desa Mas. Loh kok saya ngarep jenengan? Nggih, wis babat kula. Tapi niki lek dijaluk desa jenengan angsal. Angsal niki. Tapi sing njaluk wong liya nggih kula pacunan sing garap kula sing babat. Dan nggih, betulnya itu bila diambil desa dikasih kok Pak. Saya karo desa ya ditok nih. Di toknya saya Dibilang. pernah bilang Pak Lurah jenengan tidak usah bekerja sendiri Pak, tinggal membentuk tim untuk mencari tanah desa. Bahkan pasar raja kita ini masih di tempat tanah pribadi loh, Pak. Belum di tanah kas desa. Nyapa orang yang tanah orang pindah yang punya. Alasannya termasuk pendukung mungkin nggak tahu. Pasar raja kita ini numpang di tanahnya ini keluarganya. Lah tapi kan nggak bisa dijalin bangunan pemerintah ya mungkin. Nanti ngapun Sebagian Pak. Sebagian. sudah direncana sama Pak Bowo dan BPD untuk dibangun pasar itu. Tapi kan kalau di tanah pribadi milik orang kan otomatis boleh. warga kan nggak bisa. Nggih. Oh dulu itu ada agenda dari pemerintah desa untuk membangun pasar. Waktu BPD juga ambil Pak, mohon maaf Pak nanti dulu. Kalau pemerintah itu membangun tanah pasar itu, satu pasar itu dibangun kaya opo itu tidak mungkin maju karena apa? Terlalu sempit, dan parkir tidak ada. Satu, yang kedua itu status tanahnya juga belum jelas Pak, karena sebagian tanah itu juga milik orang, termasuk miliknya bapaknya Pak Dadang itu yang ditukar dengan tanah kas desa nempati di depannya pasar itu dulu
secara lisan dijoli tapi belum ada Inkrah tukar gulingnya belum Oh. ada. Harusnya itu dulu, Harusnya Pak. itu Kalau dulu, mau ya. ditukar guling, Seharusnya karena memang itu keperuntukannya yang untuk pasar. keperuntukannya untuk umum. Iya. Nah, kalau Tapi kok ini pribadi malah semua, malah diprioritaskan, kan ya lucu. itulah yang saya katakan itu Pak. Satu itu aturannya jelas, itu menurut kami juga tidak benar, nanti pasti di kemudian hari ada masalah. Satu yang kedua, di situ itu akan menimbulkan cemburu sosial Pak, karena itu rata-rata yang memakai itu orang-orang yang mampu dan itu satu orang menempati 2 sampai 4 kapling. Itu harusnya loh Pak, itu satu. Nah, kalau menurut saya itu untuk tanah desa itu digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu beli tanah. Oke, Magersari. stop dulu.